ingin coba, kita ingin bikin demplotnya nanti kapan perlu nanti di Pematang Panjang kita bikin. Oh, Kita datangkan oke. nanti teman-teman yang sudah ekspor. Selamat malam, masyarakat Nagari Pematang Panjang Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Bangga sangat pada malam hari ini kita kedatangan Wakil Bupati Sijunjung, putra asli Nagari Pematang Panjang. Selamat malam dengan Bapak Haji Iradatillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wali, Pak Rio. Terima kasih sudah diundang ke NPPC ini. Oke, baik Pak Wabub. Biasanya ada kami memanggil beliau 3 panggilan. Kadang panggil Pak D, kadang panggil Pak Haji, kadang panggil Pak Wabub. Nah, sekarang kita tentu ingin bincang-bincang dengan Pak Wabub kita, dengan Pak Haji Iradatillah. Bagaimana pendapat Pak Wabub tentang perkembangan Nagari Pematang Panjang dari pantauan Pak Wabub sebagai tokoh Kabupaten Sijunjung dan sebagai anak Nagari Pematang Panjang? Terima kasih Pak Wali, Pak Rio, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah daerah. Kita apresiasi karena memang dari waktu ke waktu negara kita alhamdulillah berkembang dengan baik. Ya. Apalagi sekarang memang negeri ini tergantung dengan pemimpinnya juga. Ya, Kalau pemimpinnya tidak memberikan suri tauladan, lantas siapa yang mau diikuti? Nah, sebagai anak muda, tentu punya ide, gagasan, dan kreasi-kreasi yang luar biasa. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, masyarakat kita sudah banyak yang melek. Dan alhamdulillah malam ini sudah ada NPPC ini, Nagari Pematang Panjang Channel ini. Ini luar biasa dampaknya. Ini salah satu kemajuan karena memang setiap program, setiap sesuatu yang ingin kita infokan sekarang memang dengan teknologi. Dulu kalau memang ingin tahu tentang sesuatu situasi negeri ini, negara ini, lihat Dunia Dalam Berita. Harus kita nonton TV. Sekarang kemana-mana kita kan punya Android, punya HP dan lain sebagainya, di mana saja bisa dibuka. Apalagi memang jaringan ini sudah tanpa batas. Yang melihat pun tidak dalam skop di Sijunjung. Nah, kegiatan malam ini salah satu bentuk kemajuan yang luar biasa, memanfaatkan teknologi. Siapa yang tidak memanfaatkan teknologi dia akan ketinggalan. Beranjak dari sana, semuanya alhamdulillah berkembang dengan baik. Kondisi masyarakatnya, infrastrukturnya, tingkat ekonomi masyarakatnya, anak-anak kita sudah mulai lebih terarah. Karena memang itulah yang akan kita harapkan nanti Pak Wali, untuk generasi yang akan melanjutkan memimpin di negeri ini. Nah, sekarang tentu kita lihat juga betapa banyak di tempat kita peningkatan ekonomi, umpamanya anak-anak muda kita sudah mulai ambil bagian. ya, Di antaranya kita punya madu galo-galo juga, yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah muncul di sana. Terakhir juga kita punya UMKM juga yang bawang goreng Sultan Kayo itu. Sultan Kayo. Siapa yang mengira kita di sini punya UKM bawang juga? Kita bukan daerah pertanian yang unggulannya bawang, enggak. Tapi di mana saja bisa berkembang. Baik Pak Bob, madu galo-galo
itu kan salah satu program, di samping itu program anak milenial kita, ini juga menjadi program dari Kampung Berseri Astra. Karena Nagari Pematang Panjang kan terpilih 15 desa se-Indonesia sebagai kampung binaan Astra Internasional. Nah, bagaimana pula pendapat Pak Wabub tentang capaian Nagari Pematang Panjang ini dengan lolosnya sebagai kampung berseri Astra? Baik, makasih Pak Wali. Untuk kita lolos ini tidak mudah ini. Ini Ya. ribuan desa yang ikuti secara nasional. Ya, Alhamdulillah Pematang Panjang ikut lolos. Ini salah satu diantaranya dalam tanda kutip ya kakok tangan Pak Wali Nagari Pak. bisa saja. Ya, tanpa menggerakkan potensi yang ada, lantas siapa yang akan mengira kita bisa lulus seleksi? Saya mengingat sebelum di sini cuman ada di Kabupaten Solo. Ya, Talang Babungo. Talang Babungo. Iya, Pak. Itu yang ada. Nah, sekarang alhamdulillah untuk proses periode sekarang kita dapat di sini. Untuk lolos saja pada tahapan kita dapat program Kampung Berseri Astra ini sudah luar biasa. Karena programnya berkelanjutan setiap tahun. Nah, di antaranya sudah mulai terlihat dari edukasi, kemudian kelompok-kelompok yang sudah kita bina juga soft skill-nya, karena ini menyangkut SDM Pak Wali. Iya. Jadi intinya Pak Wabub dengan Bupati sendiri sebagai pemerintah daerah pasti mendukung Nagari Pematang Panjang dalam program KBA ini, Pak Wabub. Pastilah kita dukung, karena ini membantu pemerintah daerah. Tidak semua kita juga punya uang untuk membantu. Iya, mantap Pak Wabub. Baik. Kemudian di sisi lain lagi Pak Wabub. Dulu pada tahun 2021 awal itu Pematang Panjang ini status desanya masih berkembang. Tetapi dengan kita lengkapi semua kebutuhan-kebutuhan, semua data, dan itu kita sajikan semua kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya Nagari Pematang Panjang ini itu statusnya sekarang sudah menjadi desa mandiri. Jadi pencairan dananya kalau desa berkembang 40%, 30%, 30%. Dan untuk tahun 2022 itu sudah 60% dan 40%. Nah, bagaimana pula Pak Wabub memandang perkembangan Nagari Pematang Panjang naik statusnya dari berkembang menjadi nagari atau desa mandiri? Yang pertama tentu kalau SDM kita tidak memadai, tidak akan bisa kita mencapai target ini. Banyak juga wali negari yang barangkali mungkin punya semangat yang kuat, tapi SDM tidak memadai, dia nggak berjalan berimbang. Ya. Itu pula lah kita di negeri ini ada dana desa, sehingga memang dia punya kewenangan sendiri. Ya. Dan dengan dari berkembang menjadi mandiri itu kan memperpendek rantai birokrasi kita untuk efisiensi kegiatan. Biasanya bisa jadi 3 kali, sekarang 2 kali, 60-40. Itu luar biasa. Nah, ini harus dipacu dengan data. Karena apapun yang kita sampaikan, kita tidak punya data, lantas siapa yang mau menerima itu? Memang cerita-cerita dari mulut saja, tidak ada data. Oh, tidak percaya orang. Data itu sebagian daripada sebuah kemenangan dalam pertempuran. Kalau tidak punya data, siap-siap aja lah untuk kalah, Wali. Mantap. Bicara masalah SDM, sumber daya manusia lagi Pak Wabub. Kita melihat secara kasat mata bagaimana Pemda sekarang menggenjot sumber daya manusia ini. Nah, jadi terkait dengan sumber daya manusia ini sehubungan dengan kemajuan teknologi. Nah, bagaimana pula pendapat Pak Wabub tentang pengaruh teknologi ini terhadap perkembangan kaum atau generasi milenial? Baik, makasih Pak Wali. Kemajuan teknologi ini memang luar biasa. Termasuk juga anak negeri ini secara umum, secara nasional. Menurut data firma riset, itu rata-rata penduduk Indonesia itu memakai smartphone Android itu 5,5 jam per hari ya. Per hari. Itu melebihi
dari rata-rata dunia, kalau saya nggak salah itu 4,8. Rata-rata dunia Tapi 4,8. kita 5,5. Nah, kalau memang mereka tidak mempergunakan dalam hal positif, ini akan merusak generasi kita, tidak saja di negeri, kabupaten dan negara ini. Nah, untuk itu, karena memang ini menyangkut sumber daya manusia kita, tentu ada filternya. Apa filternya? Yang pertama tentu pengetahuan agama, kalau kita di negari ya, di kabupaten. Yang kedua, dia punya aktivitas. Tidak mungkin dia kalau tidak ada aktivitas, berkurung diri dalam kamar, main HP dan lain sebagainya, maka akan terbukalah tontonan-tontonan yang barangkali belum layak oleh anak-anak kita di usia pendidikan. Nah, jadi Bapak, karena dia tanpa batas ya. Ya, ini kan kita secara dampak negatifnya kan seperti itu. Nah, nanti kalau dampak positifnya, bagaimana pula Bapak memandang dampak positif terhadap kemajuan teknologi ini terhadap generasi milenial ini? Dampak positif pastilah, semuanya akan serba mudah. Ya. Dulu siapa yang akan menyangka bisa belajar itu dengan online, dalam jaringan virtual. Dengan COVID-19 itu semuanya dipaksa serba cepat. Semuanya bisa belajar dari rumah, belajar saja yang barangkali mungkin di luar bayangan kita. Di luar itu banyak anak-anak muda kita yang bikin konten. Konten ya, dia kan bernilai rupiah. Termasuk juga dia ada yang marketplace, online shop, dan berdagang ini lama-lama pasar ini memang pasar digital ini luar biasa, dan siapa bisa menguasai kalau diambil bagian adalah anak-anak muda. Di Sumatera Barat yang paling besar itu ya sekarang adalah Gen Z dengan generasi milenial. Itu data BPS, Pak. Kalau generasi Gen Z itu 30,56 kalau tidak salah. Kemudian kalau yang generasi milenial itu 24,2. Bergabung Gen Z dengan milenial ini, mulai dari kalau generasi milenial yang kelahiran mulai dari 81 sampai 96, kemudian terakhir Gen Z ini 2012 itu sudah 54,7%. Lebih separuh. Nah, karena ini generasi terbesar, pemerintah daerah Kabupaten Sejunjung bagaimana memberikan pendidikan berkarakter sampai ke Sejunjung yang menjadi kewenangan sampai SMP. Maka kita berikan tambahan pelajaran muatan lokal, hafalan Al-Quran. Ya, salah satu ya. Baik, Bapak. Tentu ada pendidikan berkarakter. Ini sangat menarik apa yang disampaikan Pak Bob. Di Nagari, pendidikan berkarakter ini tentu salah satunya adalah pemberdayaan surau, Pak Bob. Nah, jadi surau pada saat ini betul-betul kita berdayakan. Kemudian ada nggak lagi saran dari Pak Wabub, dari sisi mana nanti lagi pendidikan berkarakter ini bisa didapatkan untuk anak-anak kita? Ya, yang pertama surau, alhamdulillah kita apresiasi. Kemudian samping itu yang kurang kita benahi. Jadi surau ini Pak Wabub, nilai surau terhubung dengan nilai sekolah, Pak Wabub? Ya, alhamdulillah. Karena memang nanti di sekolah untuk pendidikan agamanya tentu sudah akan menjadi akumulasi. Ya, benar. Itu. Jadi untuk memudahkan sekolah. Tapi nanti coba lihat nanti Pak Rio, Pak Wali, berbeda karakternya ya, perilaku anak-anak yang pandai mengaji, hafal Al-Quran dengan tidak anak-anak yang tidak pandai mengaji dan tidak hafal Al-Quran. Pertama ya. Kedua, untuk membuat dia berkarakter ini kita berharap mereka ini punya keahlian, punya skill, punya keterampilan, punya kelebihan, dan jangan paksa mereka untuk paham semua hal. Kalau memang dia burung, kita ajar dia terbang. Kalau memang dia hobi ikan, kita ajar dia berenang. Termasuklah yang sekarang digalakkan olahraga, harus dibina ke sana, diisi ruang-ruang kosong mereka untuk berolahraga. Berarti anak-anak ini harus kembang dengan sesuai dengan potensi yang ada. Ya, jangan paksa dia kalau dia tidak hobinya. Iya. Jadi ada yang menarik juga tadi Pak Bob, pemanfaatan bagaimana dia bisa menghafal Al-Quran dan segala macamnya. Itulah mungkin salah satunya Pemda kita
menggalakkan bagaimana tahfiz itu programnya ada di sekolah-sekolah SMP dan SMP, SD. SMP dan SD. Lalu Luar sekarang biasa. 48 SMP itu kita berikan semua, Pak. Semuanya. Ya, Tahun kemarin 2020 20 kalau 2022 kemarin baru 20 SMP. Sekarang 2023 insya Allah semuanya 48. Baik, luar biasa. SD 16 kemarin tahun 2020. 2023 kita tingkatkan lagi. Luar biasa. Kemudian Pak Wabuk, yang jadi persoalan tersendiri adalah permasalahan ketahanan pangan nih lagi Pak Wabuk. Sehingga dana desa itu ada 20%-nya masih digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani. Nah, yang ingin kita bidik di sini, nenek mama kita dengan pemerintah nagari pada tahun ini itu sudah mencanangkan turun ke sawah secara serentak. Jadi secara kasat mata pada saat ini hasil pertanian padi kita khususnya itu nampaknya akan panen raya, dan ketahanan pangan Nagari Pematang Panjang ini sangat menjanjikan Pak Wabuk. Nah, terhadap hal ini bagaimana pula tanggapan Pak Wabuk? Alhamdulillah Pak Wali, kita tentu di samping kita sudah berusaha, tentu jangan lupa doa kita kepada Yang Kuasa. Ya, benar. Keberkahan negeri ini tentu tidak boleh jauh dari agama. Yang penting yang harus kita lakukan, yang pertama, apapun komoditinya, usahakan harus tanam serentak. Ya. Tanam serentak dengan banyak itu akan mengurangi musuh. Ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan cuaca musim. Kita sawah kita banyak tak ada hujan. Kita tidak punya irigasi yang memadai karena tidak ada dialiri oleh irigasi yang permanen. Kita sesuaikan dengan musim. Kalau dia musim penghujan, kita turun ke sawah bersama-sama. Di luar itu tentu palawija yang lain yang kita kembangkan. Barangkali itu Pak Wali. Bicara masalah palawija Pak Wabu, ini juga menarik. Kira-kira situasi keadaan alam, keadaan air Nagari Pematang Panjang, apa jenis palawija yang paling cocok menurut Pak Wabu di sini? Makasih Pak Wali. Saya ini juga enaknya dengan pemimpin muda-muda ini. Ya. Pak Wali juga kan orang pertanian, SP juga ya. Iya. Jadi palawija yang pas itu memang kita sesuaikan dengan kondisi tanah, kemudian juga dengan musim ketersediaan air. Nah, di antara itu masyarakat kita kan belum terlatih dia bertani secara maksimal. Masih agak banyak juga malas-malasnya. Yang pas itu diantaranya jagung. Jagung ini paling murah pengerjaannya dan harganya luar biasa. Malah tidak perlu kita antar ke pasar, tidak antar kemana-mana, pembelinya akan datang sendiri. Ya. Alhamdulillah sudah banyak yang berkembang. Saya kepikiran juga karena memang musim ini nggak tahu, apalagi banyak musim kering ya, musim panas di sini. Kepikiran juga melihat beberapa teman-teman yang sudah berhasil. Di antaranya di bagian timur kita sudah eksis sudah ekspor. Itu tanaman sorghum. Oh, sorghum. Nah, sorghum ini barangkali mungkin alternatif daripada sumber pangan kita. Tanaman yang lebih ramah terhadap wilayah kering gitu. Lebih ramah, malahan dengan kondisi tidak hujan. Cerita teman kita di bagian timur, tidak hujan dalam kondisi 4 bulan dia masih bisa bertahan. Jadi sorghum ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi Pak Wabu. Kita ingin coba, kita ingin bikin demplotnya nanti kapan perlu nanti di Pematang Panjang kita bikin. Kita datangkan nanti teman-teman yang sudah ekspor. Ya, memang dia bisa panen sampai 3 kali. Jadi nanti Pak Wabu berbicara Indonesia Timur yang sudah sukses tentang budidaya sorghum ini. Nanti kalau Pak Bob hadirkan ke Kabupaten Sijunjung, kita juga mengharap titik nanti Nagari Pematang Panjang juga dihadirkan Pak Bob. Boleh kita bikin nanti demplotnya. Nanti kita undang petani-petani kita, penyuluh kita hadirkan juga. Insya Allah rencana bulan Januari. Tapi lihatlah nanti kondisi mereka juga siap. Mengapa bagian timur? Bagian timur kan tahu kita bagaimana kondisi tanahnya. Yang timur saja bisa seperti itu, apalagi tempat kita Pak Wali. Paham nggak Pak Wali? Iya. Jadi baik Pak Bob. Jadi potensi Nagari Pematang Panjang ini juga cukup bagus sebetulnya. Kemudian ada lagi hal lain ini Pak Abu. Kita ada dapat kabar ini. Kabarnya masyarakat ini ada BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Pemda sendiri. Bahkan 4 hari didaftarkan, yang bersangkutan meninggal langsung menerima 42 juta rupiah. Ini bagaimana pula nih Pak Wub tentang BPJS Ketenagakerjaan ini untuk masyarakat kita? Makasih Pak Wali. Kita tahun 2020
Dua itu kita sudah jaminkan masyarakat kita yang pekerja yang non formal ini sebanyak 1.333 dan sangat terasa membantu baik tukang ojek, guru mengaji, pengusaha-pengusaha UMKM yang tinggi mobilitasnya. Guru mengaji contohnya dia tidak dapat bayaran yang luar biasa, hanya pas-pasan. Pas dia pergi ke surau, jatuh dengan motor, digigit ular, kemudian binatang berbisa. Berarti itu diket itu sebuah kecelakaan. Ya, karena memang dalam aktivitasnya dia guru ngaji. Pagi-pagi dia garing. Belum, kadang nggak cukup penerangan, jatuh dia. Dan malah ada ulama kita yang memang dia pergi membersihkan suraunya, itu terjadi di Sijunjung. Buya kita juga, tengku kita juga. Akhirnya mereka entah gimana ceritanya, sholat isya, kemudian sudah dipanggilkan saja lagi sama anak didiknya. Sampai di surau dan meninggal. Nah bayangkan, itu dijaminkan. Dia dapat santunan 42 juta. Memang tidak hendak juga. Ya, itu kan yang meninggal Pak Wabub. Ya. Nah, sekarang bagaimana pula kalau dia tidak meninggal? Tentu dijamin kesehatannya. Kalau yang tidak meninggal, yang normal, kan kita ada BPJS Kesehatan Biasa. Berbeda penggunaan BPJS Kesehatan Biasa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia kecelakaan harus diobati, dia di cover seluruh biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia tidak punya kerjasama dengan puskesmas, dengan rumah sakit, bayar aja dulu, nanti dibayar oleh BPJS. Berarti semua pembiayaan dari pengobatan itu akan ditanggung seluruhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas. Tanpa batas. Iya. Termasuk juga kalau nanti dia meninggal dalam kecelakaan aktivitasnya, malah 2 orang anaknya akan diberikan santunan pendidikan sampai dia jadi sarjana. Baik Pak Wabub, menarik sekali pembicaraan kita dengan Pak Wabub. Tapi memang karena keterbatasan waktu, kita minta pendapat Pak Wabub. Bagaimana pendapat Pak Wabub untuk pengembangan Nagari Pematang Panjang channel ini ke depannya Pak Wabub? Baik, makasih. NPPC ini luar biasa. Semua akan melihat tidak saja di negeri, di bangsa ini, bahkan sampai di luar negeri. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kemas ini dengan baik. Munculkan potensi-potensi luar biasa dari negeri ini, sehingga siapapun bisa akan melihat dan juga merupakan ajang promosi. Sama. Yang kedua, harus continue. Kalau sekali muncul setelah hilang, orang akan melihat gimana, tidak muncul dia lagi. Kemudian yang kedua, tentu diundang juga anak-anak negeri kita yang punya potensi. Iya, pasti. Sehingga ini akan menjadi luar biasa dampaknya. Dan kita beritahukan ini ajang atau sarana untuk memberikan bagaimana kemajuan negeri ini kepada khalayak ramai. Utama tentu penggemar dari Nagari Pematang Panjang channel ini. Dimanapun berada. Tapi Pak Wabub, ini bukan gagah-gagahan Pak Wabub. Tapi ini juga wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Desa tentang Sistem Informasi Desa. Maka sekarang kita laksanakan Sistem Informasi Desa dengan podcast Nagari Pematang Panjang atau Nagari Pematang Panjang channel ini. Itu untuk Pak Wabub, terima kasih atas dukungannya. Untuk itu, sedikit Pak Wali, saya mengenai gagah-gagahan. Kalau gagah-gagahan nggak di sini tempatnya. Gitu. Tetapi ini sudah menjadi kebutuhan. Karena memang ini kemajuan teknologi. Harus kita ikuti. Siapa yang tidak mengikuti, dia akan ketinggalan, menjadi manusia yang bodoh. Barangkali itu Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali luar biasa. Terima kasih. Jadi bentuk dukungannya di samping secara kata-kata, tentu juga didukung dari sistem subscribe, share, and like-nya nanti bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung Pak Wabub. Itu sudah pasti. Tadi saya Pak Wali udah dengar kan? Tonton itu channel daripada Nagari Pematang Panjang channel itu, karena langsung like and subscribe, kan? Insya Allah nanti kita bantu biar semuanya tersosialisasi. Makasih Pak Wali. Baik, terima kasih. Bangga sangat kita kehadiran Wakil Bupati Sijunjung Putra Pematang Panjang yang sangat mensupport Nagari Pematang Panjang channel ini. Ini merupakan langkah kita dalam mewujudkan smart desa digital. Dan tentu kita butuh dukungan dari Dunsana Nagari Pematang Panjang semuanya yang ada di Kabupaten Sijunjung, yang ada di luar Kabupaten Sijunjung. Kita butuh dukungannya tentu dengan memberikan komen, like,
subscribe, and share nantinya. Demikian wawancara kita dengan Wakil Bupati Sijunjung, Bapak Haji Iradatillah SPT. Bangga kita kehadiran beliau. Tentu kita berharap beliau selalu sukses ke depannya. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.